Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Yasmin dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang 2019, kuliah di PEM Akamigas, Cepu. Di sini saya kelas INS 2B dengan NIM 191440005. Saya akan menjelaskan mengenai teknik interfacing pada komunikasi data di pertemuan ini. Konfigurasi saluran. Di sini terdapat tiga, yaitu topologi, half duplex, dan full duplex. Di sini untuk topologi sendiri, ada susunan station secara fisik pada suatu media transmisi. Bila terdapat dua station, penghubungnya adalah point-to-point. Bila terdapat lebih dari dua station, maka berupa topologi multipoint. Di sini contohnya ada komputer dan terminals, dan ada local area network. Untuk half duplex, hanya satu stasiun yang boleh mengirimkan pada waktu itu, pada waktu bersamaan itu. Memerlukan satu data path. Selanjutnya, untuk full duplex, antara stasiun dapat mengirimkan dan menerima data pada waktu yang sama. Memerlukan dua data paths atau echo cancelling. Selanjutnya terdapat interfacing. Pengenalan tentang interfacing yaitu peralatan pemroses data atau Data Terminal Equipment atau DTE. Biasanya bukan termasuk fasilitas pengiriman data. Kedua, memerlukan interface dinamakan Data Circuit Terminating Equipment atau bisa disebut DCE. Contohnya adalah modem dan NIC. DCE mengirimkan bit-bit pada medium, dan DCE menghubungkan info data dan kontrol dengan DTE melalui interchange circuit dan menghapus interface standar yang diperlukan. Selanjutnya, memperlihatkan pada gambar A yaitu interface ke medium transmisi. Di sini terdapat data terminal equipment atau DTE memakai sistem transmisi melalui perantara data Circuit Terminating Equipment atau bisa disebut dengan DCE. Di sini, contoh DCE adalah modem. DCE harus bertanggung jawab untuk transmisi dan menerima bit-bit pada suatu waktu melalui suatu medium transmisi dan harus berinteraksi dengan DTE. Hal ini dilakukan melalui interchange circuit. Receiver atau penerima dari DCE harus memakai teknik encoding yang sama seperti pada transmitter dari DCE yang lain. Pasangan DTE dan DCE harus didesain untuk mempunyai interface pelengkap dan harus mampu berinteraksi secara efektif. Digunakan standar physical layer protocol untuk interface antara DTE dan DCE. Terdapat karakteristik dari interface. Terdapat 4 macam. Di sini, salah satunya adalah mekanik dan elektrik. Mekanik sendiri menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE. Contohnya adalah connection flux. Di sini, untuk elektrik, yaitu harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Karakteristik ini menentukan rate dan data dan jarak yang bisa dicapai. Untuk karakteristik selanjutnya ada fungsional dan prosedural. Untuk fungsional, fungsi-fungsi tersebut diklarifikasikan ke dalam beberapa kategori data, kontrol, timing, dan grounding. Untuk prosedural, menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Selanjutnya terdapat V4 atau EIA-232-F. Di sini interface yang banyak digunakan adalah interface yang dispesifikasikan dalam standar ITU-T, yaitu
V.24 hanya menetapkan aspek-aspek fungsional dan prosedural yang menunjukkan pada standar-standar lain untuk aspek-aspek elektrik dan mekanik. Di sini menggunakan EIA strip 232 strip F buatan USA dengan spesifikasi RS strip 232, mechanical ISO-nya 2110, electrical V.28, fungsional V.24, prosedural V.24. Selanjutnya terdapat komponen komunikasi data. Di sini komponen komunikasi data ada DTE dan DCE melalui transmisi medium. Penggunaan DTE di sini sebagai contoh ada mainframe, desktop atau komputer, ada peripherals. Untuk komunikasi serial, di sini terdapat pengiriman data antara komputer dan peralatan peripheral seperti instrumen programmable atau komputer yang lain. Terdapat nomor 1 yaitu RS strip 232 instrumen, nomor 2 RS strip 23 kabel, dan 3 adalah benda serial port. Untuk parameter komunikasi serial memiliki 4 parameter. Yang pertama adalah build rate dari transmisi, ada jumlah dari karakter encoding bit data, pilihan parity bit, dan jumlah dari stop bit. Untuk build rate dari transmisi, kecepatannya antara instrumen menggunakan komunikasi serial. Di sini ada tipe karakter dari frame. Karakter frame adalah berbentuk huruf M. 1. Start bit, 2. Pilihan parity bit, 3. Stop. Untuk tipe RS strip 232, yaitu standar komunikasi serial yang banyak digunakan RS232, Electronic Industrial Association atau EIA pada 1962, IC-TTL itu belum populer sehingga sinyal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan level tegangan IC-TTL. Standar ini hanya menyangkut komunikasi data antara terminal equipment atau DTE dengan alat-alat pelengkap komputer seperti data communication equipment atau DCE. Untuk RS-232 itu ada standarnya. Yang pertama, karakteristik sinyal listrik atau tegangan, karakteristik interface mekanik atau konektornya, dan interchange circuit atau fungsi masing-masing rangkaian. Hubungan modem dengan terminal. Komunikasi serial antara komputer dan printer, modem dan peralatan lain. Port serial standar IBM yang kompatibel dengan PC adalah RS232. Jadi yang memiliki kompatibel dengan PC adalah RS2. Selanjutnya untuk standar sinyal RS232 memiliki ketentuan level tegangan sebagai berikut. Pertama, untuk 1 disebut mark, terletak antara min 3 volt sampai min 25 volt. Untuk nomor 2, untuk logika 0 disebut space, terletak antara plus 3 volt sampai plus 25 volt. Ketiga, daerah tegangan antara min 3 volt sampai plus 3 volt adalah invalid level, yaitu daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti, sehingga harus dihindari. Demikian juga level tegangan di bawah min 25 volt dan di atas plus 25 volt juga harus dihindari karena bisa merusak line driver dari saluran RS232. Di sini terdapat contoh level RS232 pada pengiriman huruf A dalam format ASC2 tanpa bit paritas. Di sini huruf A dalam format ASCII2 atau sama dengan 41 heksa dalam bit 01000001. Di sini terdapat contoh yaitu 1. Ada 11 bit dalam satu karakter frame.
Jika laju transmisi atau transmisi rate 9600 bit rate, berapa laju transmisi maksimum dalam karakteristik per second? Di sini bisa dijawab, laju transmisi pada 9600 per 11 bit sama dengan 872 karakter per second. Di sini terdapat pengkabelan RS-232. Peralatan yang digunakan untuk komunikasi serial yaitu DTE dan DCE seperti tadi yang sudah dijelaskan, dan port serialnya RS-232 dengan konektor D-Type 9 pin dan konektor D-Type 25 pin. Konektor male berada di belakang komputer dan membutuhkan konektor female seperti D-Type 9 pin atau DB strip 9 dan D tipe 25 pin atau DB strip 25. Untuk DB 9 pin, terdapat transmitter ada 3 dan receivernya ada 2. Kebalik dengan hati-hati pemasangannya DTE atau CTE. Di sini ada fungsinya untuk data, sinyalnya ada T, X, dan RD dengan pin 32, DTE outputnya, dan pada sinyal RD dia sebagai input dan DCE dia sinyal TD input dan RD-nya output. Untuk handshake-nya ada sinyal RTS, CTS, DCR, DCD, CTR, dan common ada sinyal COM, dan fungsi ordernya ada sinyal RI. Untuk DB 25 pin 25 ada fungsinya sama, ada data, handshake, dan common dengan sinyal TD pinnya di pin 2 dan seterusnya. Untuk pin DB 25 transmitternya ada 2 dan receivernya ada 3. Untuk spesifikasi mekaniknya di sini ada setiap penomorannya terdapat spesifikasi mekaniknya dengan DTE konektor phase. Untuk pada nomor 1 ada shield, nomor 2 transmisi data, nomor 3 receiver data, nomor 4 request to send or ready for receiving, dan nomor 5 clear to send, nomor 6 DC ready, nomor 7 sinyal ground, nomor 8 red and line signal detector, nomor 9 receiver for testing, dan nomor 10 receiver for testing juga. Untuk nomor 11 ada unsigned. Untuk nomor 12 ada second recognized line segment detector atau data signal rate selector. Dan nomor 13 ada secondary clear to send. 14 sama seperti nomor 13, dan nomor 15 transmisi signal element timing. Untuk nomor 16 ada secondary receiving data, dan nomor 17 sama. Nomor 18 ada local loopback, dan nomor 19 ada secondary request to send. 20 DTE ready dengan 21 remote loopback atau signal quality detector. Nomor 22 ada ring indicator. Nomor 23 ada data signal rate select, dan nomor 24 transmit signal element timing, dan terakhir ada 25 yaitu test mode atau mode test. Untuk selanjutnya ada spesifik elektrik, yang sebelumnya ada spesifik mekaniknya. Untuk di spesifikasi elektriknya ada menentukan persinyalan di antara DTE dan DCE, nilai-nilai diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol, tergantung rangkaiannya. Untuk tegangan lebih negatif min 3V volt diterjemahkan binary 1, untuk lebih dari positif plus 3 volt diterjemahkan binary 0. Untuk rating sinyalnya kurang dari 20 kbps dan jaraknya kurang dari 15 meter. Untuk kontrolnya lebih negatif min 3 volt diterjemahkan kondisi off dan positif diterjemahkan kondisi on. Untuk spesifikasi fungsionalnya ada rangkaian dikelompokkan dalam kategori data control, timing, dan ground.
Bila terdapat satu rangkaian data pada masing-masing arah, operasi dilakukan full duplex, dan bila terdapat dua rangkaian sekunder, dilakukan half duplex. Untuk loopback lokal dan remote loopback, di sini terdapat ada dua gambar, yaitu local loopback testing dan remote loopback testing. Jadi untuk local loopback testing habis dari transmitter ke receiver ke DTE lagi. Jika remote loopback testing di sini dari transmitter dilanjutkan ke receiver pada remote DCE yang lain dan dilanjutkan ke transmitter. Dilanjutkan kembali ke lokal DCE dan kembali lagi ke DTE. Untuk modem sendiri di sini dari komputer ada ke modulator mengirimkan sinyal ke modulator lain, dan untuk ke komputer ada bit-bit, bilangan bit. Untuk spesifikasi proseduralnya, contohnya koneksi menggunakan modem saluran pribadi asynchronous. Bila modem DCE dihidupkan dan siap dioperasikan, ini menyatakan saluran DCE ready. Untuk bila DTE siap mengirimkan data, ini menyatakan request to send. Kemudian, modem merespon bila sudah siap dengan cara clear to send. Ini menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi. DTE bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data. Bila sudah siap, tiba remote modem, local modem menyatakan receiver line signal detector, kemudian mengirim data pada jalur receiver data. Di sini terdapat operasi dial-up yang pertama, yaitu DTE turns on DTE ready di pin 20 to mengirimkan ke modem yang ingin dimulai merubah data, di mana sinyal di sini dimulai. DTE-A mentransmit sebuah phone number via transmit data ke pin 2 dari model. Untuk yang nomor 2 di sini ketika modem B, DTE akan memanggil via ring indicator ping pada nomor 22. DTE-B harus menyalakan DTE dan pin 20 segera ready. Untuk modem B, selanjutnya ada carrier sinyal atau selanjutnya. Nah, di sini ada operasi dial up to. Di sini ketika modem A mentransmit data ke DTE-A via pin 8. Juga mengirim sinyal ke pin 6. Untuk operasi dial up yang nomor 4 ada modem A ke carrier sinyal to modem B, di mana lewat pin nomor 8. Untuk operasi dial up yang kelima, di mana ada pengiriman data dari DTE-A ke modem A, dari modem A ke modem B, dan ke DTE-B. Sedangkan untuk dari modem A kembali lagi ke DTE-A. Di sini ada null modem, yaitu sinyal ground, transmisi data, receiver data, request to send, clear to send, received line signal detector, DCE ready, untuk DTE ready-nya, ring indikatornya, transmitter timing-nya, dan receiver timing. Di sini ada ISDN atau Integrated Service Digital Network. Adalah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN Broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Di sini terdapat prinsipnya, yaitu mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas, mendukung aplikasi switch dan non-switch,
Selanjutnya, nomor 3, ketergantungan pada koneksi 64 kbps dengan sirkuit switching dan paket switching pada 64 kbps untuk suara digital. Untuk arsitekturnya protokol berlapis, macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi. Di sini ada IS dan conceptual view, di mana customer ISDN interface-nya terdapat paket switchnet, other network, circuit switchnet, dengan ada local loop. Untuk kanal-kanal pada ISDN, terdapat standarnya yaitu B-channel, D-channel, dan H-channel, di mana untuk B-channel sendiri sebesar 64 kbps dan D-channel untuk 16 atau 64 kbps, H-channel 384 dan 1536 di H11, dan untuk 1920 ada H12 kbps. Di sini terdapat penjelasan mengenai bitrate dari B-channel, merupakan basic user channel atau bearer channel-nya. Gunanya untuk dapat membawa data digital dan BCM encode digital voice, mendukung koneksi circuit switch, packet switch, dan semi-permanent connection. Untuk kasus koneksi circuit switch digunakan common channel signal. Selanjutnya ada D-channel, memiliki dua fungsi, yaitu membawa informasi sinyal untuk mengendalikan panggilan sirkuit switch pada kanal B. Bisa digunakan untuk membawa aplikasi data kecepatan rendah, misalnya video teks dan telemetri. H-channel adalah suatu kanal berkecepatan tinggi, dapat digunakan sebagai satu trunk untuk keperluan fast fax, video high speed data, dan high quality video, di mana kanal-kanal BDH di atas dikelompokkan ke dalam suatu struktur transmisi yang ditawarkan sebagai suatu paket kepada user. Di sini terdapat struktur transmisinya. Untuk basic access-nya disebut Basic Rate Access atau BRH. Disebut juga Basic Rate Interface atau BRI. Jadi ada dua penyebutan, ada BRA dan BRI. Untuk keperluan individual user atau perumahan dan kantor kecil. Dan untuk komposisinya ada 2B+D dengan kapasitasnya 16 kbps. Ditambah sinkronasi dan farming sebesar 192 kbps. Jika tanpa sinkronasi dan frame-nya sebesar 144 kbps. Dapat digelar pada jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Untuk primary service-nya, mengapa disebut primary rate access PRA, juga disebut primary rate interface atau PRI, untuk keperluan user yang membutuhkan kapasitas lebih besar, dan untuk kantor-kantor besar yang memiliki BPX atau LAN. Jadi beda dengan tadi yang BRI atau BRA. Untuk komposisinya sendiri di Amerika Serikat ada 23B dan D sebesar 63 kbps dengan D-channel dengan sebesar 1544 Mbps. Dan untuk di Eropa ada 30B+D dengan sebesar 64 kbps dengan tipe D-channel sebesar 2048 Mbps. Ini bisa digunakan untuk mensupport kanal H. Contohnya ada 3HO+D akan memberikan interface berkecepatan 1544 Mbps. Di sini terdapat titik-titik referensi ISDN dengan sebesar customer premise dan local loop. Dan local loop-nya di sini ada BRA dan PRH, ada 2 wires, dan ST ada 4 wires.
Untuk titik-titik referensi ISDN-nya, di sini ada NT1 atau Network Termination 1, di mana di sini termination local loop, coding dan transmisi conversion, dan maintenance and performance monitoring. Untuk TI1 ada terminal equipment 1, di mana ISDN compatible equipment. Dan TE2 ada terminal equipment 2, yaitu non-ISDN compatible equipment dan request TA, di mana TA adalah terminal adapter, disebut juga modem ISDN, di mana di sini ada interface untuk TE2. Contohnya di sini ada RS-232 yang sudah kita ulas tadi, ada X.21, V.32, PC strip bus, dan video, dan lain-lain. Untuk NT2 atau Network Termination 2 ada typical APBX ISDN device, ada provide switch function, dan handle layer untuk 2 dan layer 3 protokolnya. Untuk SRT interface ada support multiple device. Untuk selanjutnya ada at the S reference point. Untuk RJ-45 ada revise and transmit pair. Untuk optional power dapat provide untuk TE device, di mana jaraknya ada 1 km, ada 200 meter, dan 500 meter. Digunakan lebih dari 1 TE, di mana wires adalah seperti bus. Untuk limitnya tidak dapat digunakan extension pun. Untuk at the U reference point atau BRH tadi, ada standar D4NH, French, ada UK, ada Jerman, dan Japan. Untuk di Amerika sendiri didesain untuk digunakan dari existing copper plane yang digunakan to wire. Bisa jaraknya 5,5 km dengan loop length. Untuk selanjutnya ada U reference point atau PRH, di mana di sini menggunakan DS-1 standarnya. Untuk selanjutnya ada local loop connection, disebut juga fungsi line termination atau LT. Untuk koneksi ke sentral yang lain di dalam jaringan telepon disebut fungsi exchange atau terminal atau ET, di mana interface 5 digunakan antara LT dan ET. Di sini ada ISDN physical interface diagram, terdapat diagram ISDN di mana ada dari terminal equipment atau TE dan network equipment. Di sini ada transmit dan receiver pada terminal equipment dan network equipment atau NE, ada juga receiver atau transmit. Untuk spesifikasi elektrik ISDN, di mana format data encoding bergantung pada data rate. Untuk data rate sebesar 192 kbps menggunakan pengkodean standar pseudo-ternary. Untuk primary rate menggunakan dua pilihan, yaitu 1544 Mbps menggunakan alternatif mark-in version atau AMI dengan B8ZS, dan 2048 Mbps menggunakan AMI dengan HDB3. Sekian tugas yang sudah dikerjakan di Word. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye-bye.